Puji Tuhan, haleluya saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Sama seperti Tuhan Yesus pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Yesus pergi keluar dan dia berdoa di sana. Bersyukur kepada Bapa. Tuhan Yesus pun dia adalah Tuhan, tapi dia berdoa bersekutu kepada Bapa. Apalagi kita umat ciptaannya, patutlah kita datang menghadap kehadiran dan bersyukur, berdoa membawa hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ku datangnya Bapa dalam kerinduan. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandangmu.
Selamanya
sukacita yang sesungguhnya, kemenangan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, dekat dengan Engkau yang menjadi kerinduan hati kami, bersekutu dengan Engkau, connect dengan Engkau yang Tuhan, itu yang menjadi kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Firman akan hidup, mengubah hidup kami ya Tuhan. Firman berkuasa akan membawa kami mendekat kepadamu, menuntut, memimpin, mengajari kami ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat hari yang indah, hari yang Kau berikan bagi kami, buat kesempatan yang luar biasa bersekutu dengan Tuhan, mengalirkan kuasa-Mu ya Tuhan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah juga bagi kami pada saat ini. Kami terima kebenaran firman yang akan mengubah hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu pada saat ini. Pengurapan dan kuasa Tuhan ada pada kami. Kiranya persekutuan dan doa kami sungguh-sungguh membawa kami berdekat dengan Tuhan, membuat kami semakin mengerti akan kehendak Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua saudara. Dengan sukacita kita menyembah Tuhan. Dengan rasa hormat saya mengucapkan selamat pagi bagi kita pada saat ini. Oleh karena kesetiaan saudara dan sukacita semangat saudara untuk berdoa bersama dengan Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh sangat mengerti betapa pentingnya kita bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, memberkati kita saudaraku. Di pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 6. Satu pasal ini ayat yang pertama sampai ayat yang ke-34 kita akan baca saudara. Mari kita dengan sukacita membaca firman Tuhan ini. Persiapkanlah Alkitab saudara, bukalah Alkitab saudara, dan mari kita membaca firman Tuhan di rumah kita masing-masing dengan bersuara. Ketika kita membaca firman Tuhan dengan bersuara, sungguh sangat berbeda dengan hanya di dalam hati saudara. Biarlah kita yang bertelinga mendengar suara kita ketika kita membaca firman Tuhan ini. Sungguh sangat luar biasa saudara ketika kita mendengarkannya dengan telinga kita. Nah, saya Ibu Esther akan membaca ayat yang pertama saudara, dan saudara semuanya bersama dengan Kak Delmi akan membaca ayat yang kedua, ayat yang ke-34. Nanti kita akan sama-sama membacanya. Haleluya. Saya akan memulainya saudara. Hal memberi sedekah. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kau bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Di bumi lengan dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga yang lengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak akan mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34 bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji Tuhan. Sangat banyak ya saudara berkat firman Tuhan yang kita dapatkan pada saat ini. Ibu Esther percaya saudara, sekalipun tidak begitu detail untuk diterangkan, tetapi firman Tuhan ini sudah demikian. Ada hal-hal yang perlu ditafsirkan firman Tuhan ini. Ada memang artinya sudah demikian. Dan ayat firman Tuhan yang kita bacakan pada saat ini, ya sudah demikian artinya, ya sudah kita mengerti. Ya, firman Tuhan ini tidak begitu terlalu tinggi, ada hal-hal yang sangat tinggi ditafsirkan tidak, tapi kita sudah mengerti. Hal yang pertama dikatakan di sini bagaimana kita hidup, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berpuasa, bahkan juga memberi sedekah. Ada 3 hal yang dikatakan oleh Tuhan di sini, diajarkannya kepada kita bagaimana kita melakukannya. Yang pertama bagaimana kita memberi sedekah, dan yang kedua bagaimana kita berdoa, yang ketiga bagaimana kita berpuasa. Jadi memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Ada 3 hal yang kita lakukan. Bagaimana kita melakukannya?
Saudaraku, dalam kitab Kolose 3 berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi mari kita melakukan doa kita pada saat ini kepada Tuhan. Jangan kita berdoa pada saat ini supaya dilihat oleh orang. Ya, memang sekarang ini saudara, kita berdoa bersama-sama dengan media sosial. Tapi saya pada saat ini, kami di tempat kami pada saat ini, dan saudara di kamar. Saya yakin saudara masih ada di kamar masing-masing ya saudara. Hari ini kita berdoa bukan untuk dilihat orang, tapi kita bersama-sama berdoa pada saat ini untuk kita bisa saling memberkati, terbakar hati kita berdoa kepada Tuhan. Dan doa kita pun, Ibu Esther percaya tidak cukup hanya ini saja. Hanya 1 jam ini kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Tentu ada lagi nanti doa kita di siang hari, kalau kami nanti masih berdoa juga minimal sampai jam 7 kurang seperempat atau bahkan sampai jam 7. Ada lagi nanti doa kita di siang hari, di malam hari, sepanjang hari juga kita berdoa bersekutu dengan Tuhan. Bukan harus berlutut, bukan hanya harus berlutut kita saudara, tapi persekutuan kita dengan Tuhan bisa tetap saudara sepanjang hari ini pun kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Namun di dalam persekutuan kita itu, dalam berdoa itu, bukan supaya dipuji orang lain, bukan supaya dilihat orang lain. Firman Tuhan berkata pada saat ini, kalau itu yang kita cari, kita tidak mendapat upah lagi dari sorga, dari Bapa. Sehebat-hebatnya manusia di muka bumi ini, seberapa pemberiannya yang dapat kita terima? Ada batasan-batasannya. Ada orang yang sanggup menolong kita tapi nggak mau menolong. Ada orang mau menolong kita tapi tidak sanggup. Tapi Tuhan kita, Dia yang memberikan upah kepada kita. Dia yang memandang kita, Dia yang memperhatikan kita dari tempat yang tersembunyi. Dia memberikan upah kita juga. Oleh sebab itu saudara, marilah kita memberi sedekah, juga berdoa kepada Tuhan. Pemberian kita bukan supaya kita dipuji orang. Doa kita pun bukan supaya dipuji orang. Bahkan kita dalam berdoa, dalam kehidupan kekristenan kita ini, bukan berlomba nomor 1, bukan berlomba supaya dipuji orang, tidak. Supaya dilihat orang, hebat dia ya, doanya luar biasa, kalimatnya begitu indah, teratur rapi, dia memberi juga hebat loh dia memberi. Bukan itu yang kita harapkan. Biarlah Bapa yang tersembunyi yang di surga itu melihat. Firman Tuhan berkata tadi, apa yang diberikan oleh tangan kananmu, janganlah diketahui oleh tangan kirimu. Ya, apabila kamu berpuasa, cucilah wajahmu, minyakilah rambutmu. Jangan wajahmu muram supaya orang tahu bahwa kamu sedang berpuasa. Tapi cucilah mukamu, minyakilah rambutmu. Nah, saudara kasih, jadi hari ini mari kita melakukan apa yang kita lakukan semakin tulus, semakin murni, motivasi kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, motivasi kita berkenan kepada Tuhan. Dan bagaimana kita berdoa? Dikatakan firman Tuhan di sini, jangan kamu bertele-tele. Bertele-tele itu artinya itu lagi doanya diulang-ulang lagi, tidak jelas. Namanya bertele-tele ya, panjang lebar tapi entah kemana-mana, nggak jelas. Nah, tapi biarlah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana berdoa itu? Ayat yang ke-8 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Panggil Dia adalah Bapa. Ada hubungan yang dekat antara kita dengan Bapa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus. Ada hubungan yang dekat antara kita dengan Bapa, antara Bapa dengan kita. Nah, tidak jauh Dia, tapi dekat. Bagaimana supaya dekat? Kita dengan seseorang dekat. Nah, kalau seperti ini masih dalam suasana tahun baru, masih awal tahun, ya kita bisa datang berkunjung kepadanya. Kita bisa bertelepon dengan dia. Kedekatan seseorang itu dimulai dengan komunikasinya, hubungan komunikasi. Bagaimana kita dekat dengan Bapa itu? Hubungan kita dengan Dia, komunikasi kita, doa kita. Setelah kita menjadi anaknya, setelah Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, maka kita berkomunikasi dengan Dia, hubungan kita, koneksi kita dengan Dia. Kita panggil Dia, Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga. Kemudian dikuduskanlah namamu. Ketika kita panggil Bapa yang di sorga itu, kita punya hubungan yang dekat dengan Dia. Dikuduskanlah namamu. Betapa Tuhan itu Tuhan yang kudus.
Kita harus memisahkan diri kita dengan duniawi, dengan kenajisan, dengan dosa. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, ingatlah Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Kuduslah kamu, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah, dikatakan oleh kita Petrus. Ya, saudara yang kasih. Dan kemudian datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Di dalam doa kita punya hubungan dengan kerajaan Allah. Kerinduan kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Apakah kerajaan Allah dalam Roma 14 dikatakan ayat 17, kerajaan Allah bukan terdiri dari soal makanan, minuman, dan pakaian, tapi terdiri daripada kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itulah yang kita hadirkan. Nah, jadi ketika kita berdoa itu, doa itu sudah ada. Tidak semua harus kita ucapkan, tapi ketika kita Bapa kami yang di sorga, hati kita mengerti, hati kita percaya memanggil nama Dia, sehingga kita dengan yakin sungguh-sungguh Bapa di sorga itu mendengarkan suara kita dan doa kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ada doa-doa kita, ada keinginan kita, tapi kita harus percaya sepenuhnya bahwasanya kita menyerah. Kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada permohonan kita, tapi rencana Tuhan, kehendak Tuhanlah yang terbaik. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam doa itu ada permohonan kebutuhan kita, saudara. Ya, ada permohonan. Bukan saja hanya makanan. Mungkin supaya kita diberkati Tuhan dalam pekerjaan, ya, mungkin juga kesehatan kita. Ya, jadi ada kebutuhan kita. Berikanlah kepada kami pada saat ini makanan kami secukupnya. Secukupnya. Kenapa secukupnya? Ya, supaya kita besok datang lagi kepadanya, berdoa lagi pada hari ini. Tuhan rindu tiap-tiap hari kita bersekutu dengan Dia, berdoa dengan Dia. Bukan supaya kita terikat dengan Dia, tetapi memang Dia tahu bahwasanya hanya dekat dengan Dia kita tenang, hanya dekat dengan Dia kita sanggup. Kalau kita jauh daripada Tuhan, maka setan akan datang menggerogoti kita, menggoda kita, kita akan gagal. Tuhan tidak mau kita gagal. Tuhan mau kita berhasil, Tuhan mau kita tenang, Tuhan mau kita bahagia. Makanya dikatakan di sini, ya, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Ada permohonan kita, permohonan kebutuhan. Kemudian ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perlu kita pikirkan hidup kita, ya, perlu kita sadari, ya, ada hubungan-hubungan mungkin kalau kurang baik dengan sesama, pentingnya kita saling mengampuni. Jangan berdoa tapi ada gedek, ada benci, ada sesuatu yang tidak suka, ada geram kepada orang lain. Jadi kita harus, ya, datang menghadap hadirat Tuhan di dalam kebenaran. Kalau ada dosa kita, minta ampun kepada Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kemudian 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Semuanya kita orang Kristen mengerti dan sadar tahu bahwasanya ada musuh kita, ada setan yang ingin menjatuhkan kita kepada dosa, yang ingin menggoda kita, yang memberikan tawaran-tawaran bahkan lewat kenikmatan dunia, kenikmatan hidup. Demikian juga lewat penderitaan, masalah, keterpurukan. Setan berusaha untuk menjatuhkan kita. Setan berusaha untuk menggagalkan kita sampai kepada kehendak dan rencana Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di sini, janganlah kami membawa kepada pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, itu pada waktu itu, saudara, Yesus masih ada di dalam dunia. Tapi ketika Yesus naik ke sorga, maka Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, Aku akan memberikan kamu kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Waktu doa ini diajarkan Tuhan Yesus. Yesus masih ada di bumi. Jadi janganlah engkau membawa kami kepada pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Kuasa itu masih demikian penuhnya pada waktu itu ada pada Yesus, ya saudara. Sudah diberikan
memberikan Tuhan kuasa itu, tapi kepada beberapa orang. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, maka dia berkata dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Karena kuasa itu yang ada padaku juga kuberikan kepadamu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka, baptislah mereka. Nah, Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada kita, lalu dia naik ke sorga. Dan kemudian dalam zaman Kisah Para Rasul, Yesus berkata juga, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Maka dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk melawan iblis dan mengusirnya. Maka pada saat ini di dalam setiap doa kita, jangan lupa ada musuh yang ingin menggagalkan doa kita. Sama seperti doa Daniel, ketika dia bermimpi, dia takut dalam mimpinya itu, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Apa arti mimpinya itu? Tuhan menjawabnya. Tuhan memberikan jawaban doa lewat malaikat Gabriel. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ada kuasa penghulu gelap di udara. Ada setan iblis di udara yang menghambat, menghalangi malaikat yang membawa jawaban doa itu sampai 21 hari. Maka Daniel terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Ada asap doa penyembahan dari bumi ke sorga. Tuhan melihat, doa siapa ini? Ternyata doa Daniel. Bukankah saya telah memberikan jawaban doa kepada Daniel? Lihat dulu. Maka pasukan Mikael datang. Ternyata dilihatlah, Gabriel sedang berusaha berlawanan dengan iblis penghulu gelap di udara. Maka Mikael lah yang mengambil alih peperangan itu. Gabriel datang membawa jawaban doa Daniel itu. Setelah 21 hari dia berdoa, maka jawaban doa itu sampai pada hari pertama. Tuhan sudah memberikan jawaban doa, tapi sampai 21 hari Gabriel berlawanan, fight dengan dia di alam kegelapan, saudara, supaya Gabriel itu gagal membawa jawaban doa itu kepada Daniel. Tapi malaikat Mikael datang dan dialah mengambil alih pertempuran peperangan yang ada di udara itu, sehingga jawaban doa Daniel diterima. Jadi ketika kita berdoa, ada setan, ada iblis yang ingin menghalangi jawaban doa kita. Jangan lupa untuk mengusirkan setan di dalam nama Yesus. Dan percayalah, setan harus tunduk dalam nama Yesus. Ya, setan harus tunduk dalam nama Yesus. Lukas 10 ayat 19 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Dan kemudian 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab semua saudaramu di muka bumi mempunyai masalah yang sama. Jadi setan itu, saudara kekasih, itu musuh kita, itu lawan kita. Harus kita lawan, harus kita usir. Bagaimana mengusirnya? Di dalam nama Yesus Kristus. Setan harus tunduk kepadanya. Kitab Kolose berkata, Tuhan Yesus telah melucuti iblis. Tuhan Yesus telah mempertontonkan iblis di dalam kemenangannya di kayu salib itu. Jadi setiap orang berseru kepada Tuhan, yang mengusirkan setan dalam nama Yesus, setan itu harus tunduk di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu jangan lupa, di dalam doa Bapa kami ini diajarkan kepada kita, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di awal doa kita muliakan Tuhan, di akhir doa kita juga tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Tetap ditutup doa itu, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi awal doa kita, demikian juga akhir doa kita, muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan.
Nah, dan ayat yang ke-14 dikatakan, dan jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahanmu. Jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Betapa pentingnya kita bersih hati kita ini datang kepada Tuhan. Jangan ada dosa yang disimpan di dalam hati kita, tetapi biarlah hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Dan yang kemudian ada banyak berkat firman Tuhan pada saat ini, saudara. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ada karat, ada ngengat. Bukan berarti kita tidak bisa menabung deposito di hari tua kita, bukan berarti tidak bisa. Tapi sikap hati kita harus terus percaya kepada Tuhan dan juga suka menabur, suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Menabung di sorga artinya bukan tabungan kita kemana ya, ditransfer kemana ini. Kalau seperti ini, beri untuk pekerjaan Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, dikatakan oleh firman Tuhan ya. Kalau kita banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka hati kita pun akan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita ingin memberi ke rumah Tuhan, maka kita pun rindu untuk selalu datang ke rumah Tuhan beribadah. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Janganlah kau mengumpulkan harta di dunia ini, mengumpulkan harta, mengejar harta, tetapi tidak mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, tidak mau memberi untuk rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata, karat dan ngengat akan memakan itu, pencuri pun akan datang. Tapi kalau kita mengumpulkan harta kita di sorga, ya, tidak ada pencuri, tidak ada karat, tidak ada ngengat. Seberapa yang kita punya pada saat ini, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi kalau kita tidak memberi, firman Tuhan berkata, saudara, maka belalang lahap akan datang mencuri. Ngengat akan datang. Pengeluaran yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka, akan banyak nanti menggerogoti harta kita, menggerogoti uang kita. Tapi lihatlah, apabila kita suka menabur di dalam Tuhan, maka kita tidak akan berkekurangan. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tentang makan, minum, pakaian, apakah yang kami makan, apakah yang kami pakai. Jangan engkau berpikir demikian dalam hatimu. Adakah karena kekhawatiranmu engkau menambah umurmu sehasta? Tidak, justru karena kekhawatiran itulah umur kita berkurang. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, ya, dan kita melakukan firman Allah, maka firman Tuhan berkata, lihat burung di udara itu, lihat bunga di bakung. Hari ini ada, begitu indahnya didandani oleh Bapamu yang di sorga. Besok sudah tidak ada lagi. Lihat burung-burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tetapi mereka dipeliharakan oleh Bapa. Bukan berarti kita tidak bekerja. Burung-burung itu juga pergi dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Tapi sudah Tuhan sediakan. Tuhan bukan berarti mengizinkan kita menjadi pemalas, yang hanya berdoa saja, tapi tidak bekerja. Bekerja sambil berdoa, berdoa sambil bekerja. Kerjakan apa yang kita doakan, doakan apa yang kita kerjakan. Namun jangan kita khawatir, Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Janganlah kamu khawatir tentang makan, minum, pakaimu. Itu hanya dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara, yang hanya khawatir akan hidupnya, yang dia percaya hanya dengan kerja keras, mengandalkan kekuatannya, dan dia khawatir, dia mengumpulkan harta bagi dirinya, maka dia kerjakan, dimotivasi oleh itu. Maka firman Tuhan berkata, itu sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi apakah yang diajarkan kepada kita pada saat ini, saudaraku? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Apakah kerajaan Allah itu? Ingat tadi dalam Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan, minuman, pakaian, tapi kerajaan Allah itu terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Apakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Akulah jalan dan kebenaran. Yesuslah kebenaran itu. Cari Yesus.
Seperti ini kita berdoa. Seperti ini kita mendengarkan suaranya. Seperti ini kita mengikuti aturan-aturannya. Bagaimana kita hidup? Carilah dahulu kerajaan Allah. Cari apa kerajaan Allah itu? Kebenaran, damai sejahtera, damai. Dari mana damai itu kita dapat? Kita sudah belajar kemarin, berbahagialah orang yang membawa damai. Damai itu kita dapatkan dari persekutuan kita dengan Roh Kudus. Dan kita telah bebas dari ikatan dosa. Keinginan-keinginan, kepentingan diri sendiri kita sudah bebas itu. Maka damai sejahtera itu ada pada kita. Kemudian sukacita. Jadi kerajaan Allah itu terdiri dari 3 ya saudara. Apa itu? Yang pertama tadi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa kita bersukacita? Orang yang bersukacita adalah orang yang beriman. Orang yang bersukacita adalah orang yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kenapa orang khawatir? Wajahnya murung, panjang, karena dia khawatir. Dia khawatir bagaimana nanti hidupku. Atau karena dia ada sesuatu, dosa, benci kepada seseorang. Mikirkan apa yang dibilangin tadi, yang menyakitkan hatinya, tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia tidak bersukacita. Tapi kalau orang yang bersukacita, dia percaya kepada pemeliharaan Tuhan, dia percaya kepada firman Tuhan, maka wajahnya berseri-seri. Ingat bagaimana Kain dan Habel. Kain dan Habel. Kain mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Dia bersukacita. Habel ya. Kain persembahannya tidak diterima, wajahnya murung. Kenapa persembahannya tidak diterima? Karena dia asal sekedarnya aja, asal aja. Padahal pada waktu itu persembahan kepada Tuhan, korban. Ya, dia apa adanya saja. Ya, pokoknya apa yang ada di situ itulah. Tapi Kain tidak demikian. Firman Tuhan berkata kepada Kain, Kain, kenapa wajahmu murung? Tidakkah wajahmu berseri jikalau engkau berbuat baik? Ingatlah, ketahuilah, dosa telah mengintip di depan pintu. Engkau berkuasa atasnya. Jadi, saudaraku, kalau hati kita bersih, hati kita tulus, hati kita percaya, ada damai, wajah kita pun akan berseri, wajah kita pun akan bersinar, kita akan bersukacita. Oleh sebab itu, pagi hari ini cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Selamat bagi saudara semuanya yang telah mencari kerajaan Allah terlebih dahulu di pagi hari ini. Percayalah kepada Tuhan saudara, kalau kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka kita tidak berdoa supaya dipuji orang, supaya dibilang orang hebat. Tidak, kita memberi bukan supaya dilihat orang lalu kita mendapat pujian. Tidak. Semakin hari hati kita semakin dimurnikan, makin tulus, makin rendah, makin suci hati kita ini di hadapan Tuhan, dan semakin berkenan. Dan kita percaya pemeliharaan Tuhan terhadap kita sungguh-sungguh nyata. Puji Tuhan saudara, demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya ini dapat memberkati kita semua. Yang diberkati berikan jempolnya, yang diberkati ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada Ibu Esther, tapi kepada Yesus Kristus yang telah berfirman kepada kita di pagi hari ini. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita saudara yang kasih. Haleluya. Minta Roh Kudus untuk selalu mengingat-ingatkan kita, menyadarkan kita akan apa yang kita baca, akan apa yang kita renungkan di pagi hari ini. Maka sepanjang hari pun kita melakukan firman Allah ini, kita hidup sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Nah, berdoa menyenangkan hati Tuhan, memberi bukan supaya dilihat orang lain, berpuasa untuk mencari perhatian Tuhan, bukan mencari perhatian manusia. Kumpulkan harta di sorga, jangan khawatir tentang hidup kita saudara. Percaya Tuhan menyediakan bagi kita. Haleluya, dimuliakanlah Tuhan. Kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Burung di udara, Tuhan pelihara. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang mengasihi kami. Ajaiblah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih berfirman, menyadarkan dan mengingatkan kami Tuhan.
Nyatakan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Kerjakan di dalam hati kami sehingga kami dapat menghidupinya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Percaya
sampaikan permohonan kita kepada Tuhan, saudara. Bapa di sorga, terima kasih Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami dan memberkati kami. Kami adalah anak-anak hamba-Mu, maka kami berdoa kepada-Mu supaya kehidupan kami adalah kehidupan seorang anak Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Bapa pada saat ini. Kehidupan kami tidak sama dengan orang dunia, tapi di mana kami mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Pagi ini kami mencari kehendak-Mu lewat doa, persekutuan, penyembahan kami. Bahkan juga di dalamnya kami dapat bermohon untuk segala keperluan kebutuhan kami hari ini. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya. Berkatilah usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami semua umat-Mu supaya hidup kami menyenangkan hati Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Biarlah kami sungguh-sungguh berpihak selalu kepada Tuhan. Kami jaga hati kami supaya hati kami menjadi hati bersih, hati yang tulus, hati yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga kerajaan Allah kami hadirkan di mana kami ada, di tempat pekerjaan kami, di rumah kami, dimanapun kami berada. Kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami percaya kedatangan-Mu juga kedua kali nanti ya Tuhan akan sungguh-sungguh kami harapkan, sungguh-sungguh kami ikut di dalamnya. Kami percaya kami terus akan membenahi hidup kami, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang tulus, hati yang bersih, hati yang menyenangkan hati Bapa di surga, dan juga hati yang suka memberi, bukan supaya dipuji orang, tapi memang hati yang memberi adalah kesukaan kami ya Tuhan. Terima kasih. Hati yang peduli, hati yang tiba kepada orang-orang yang menderita, hati yang tergerak oleh belas kasihan, itulah menjadi milik kami ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Berkat-Mu atas negeri kami Indonesia tercinta ya Tuhan. Tetaplah bangsa kami terpelihara. Tidak ada lagi virus-virus Omikron ya Tuhan yang merajalela di negeri kami. Tidak. Tetapi biarlah negeri kami ini aman dari segala virus-virus penyakit apapun. Biarlah negeri kami diberkati ya Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak sekolah yang sudah mulai sekolah tetap muka 100%. Kami berdoa tidak ada Tuhan hal-hal yang tidak kami inginkan yang dialami oleh anak-anak kami. Tidak akan meningkat lagi angka sakit, angka terpapar, angka kematian. Tidak Tuhan. Kami doakan bangsa negara kami ini diberkati, dikuduskan, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa dan kedua hati kami kepada Tuhan. Berkat Tuhan tercurah bagi para hamba-hamba yang berdoa di pagi hari ini. Baik pada kesehatan, sehat dan kuat, tidak ada sakit penyakit. Baik pada berkat materi, tidak ada kekurangan. Semua diberkati oleh Tuhan. Berkati makan minum pakai umat-Mu semuanya. Berkat rohani juga iman kami teguh. Kami tidak bimbang, tidak goyah. Kami tidak tertipu, tapi sungguh-sungguh kami kuat teguh beriman percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu sampai kita dan terima kasih kita. Terima kasih.
demi kemenangan daripada Tuhan kita. Haleluya.